Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang seorang gadis, bisa dibilang yang cantik banget dari keluarga bangsawan, namanya Blanche Monnier. Jadi dia ini dari keluarga yang memang kaya raya lah gitu. Blanche Monnier ini dilahirkan di Poitiers, Prancis, di tanggal 1 Maret tahun 1849. Jadi benar-benar dari keluarga terhormat, dari keluarga kaya raya juga, ya golongan bangsawan lah gitu. Bahkan kalangan sosialita juga gitu. Jadi kalau misalnya kebayang gak sih, mukanya kan cantik banget ya. Kalau misalnya ada Instagram di zaman itu, dia udah jadi selebgram kali gitu. Nah ibunya tuh kan bangga banget ya sama putrinya yang segini cantiknya gitu. Apalagi dari keluarga terpandang gitu kan. Nah pada saat umur 25 tahun itu Blanche susah sebutnya ya kalau bahasa Perancis. Blanche ini jatuh cinta sama seorang laki-laki yang umurnya tuh di atas dia, jadi lebih tua di atas dia. Gak banyak juga sih, maksudnya beberapa belas tahun di atas dia. Nah, udah mapan lah gitu ya, istilahnya udah matang gitu si laki-lakinya. Nah, ibunya ini gak setuju. Gak setujunya karena apa? Jadi laki-lakinya itu seorang pengacara gitu ya. Ibunya itu gak setuju, bukan karena titel pengacaranya. Karena sebenarnya anaknya pun yang laki-laki itu si Marcel. Masih deket banget. Si Marcel ini juga lulusan sekolah hukum. Jadi kayak nggak masalah deh titel pekerjaannya. Cuman latar belakang keluarganya gitu. Jadi kayak harta kekayaannya. Nah ibunya tuh lihat bahwa laki-laki yang disukain sama si Blanche ini, bukan laki-laki yang jadi bisa dibilang tidak terlalu kaya. Bukan laki-laki yang bukan ukuran laki-laki yang terlalu kaya. Berarti bisa dibilang tetap kaya dong ya. Harusnya berarti tetap dari keluarga kaya, cuman tidak begitu kaya, tidak sekaya keluarga mereka mungkin gitu. Nah, ibunya ini merasa mungkin karena anaknya yang kelampau cantik jelita, yang memang luar biasa kayak aset keluarga lah gitu. Jangan sampai jatuh ke orang yang keluarganya mungkin di bawah mereka gitu. Apalagi mereka keluarga terpandang, keluarga terhormat gitu. Jadi ibunya mikir, ya gimana kalau misalnya punya mantu yang ternyata derajatnya di bawah keluarga mereka. Akhirnya tidak setuju kan ceritanya, menentang habis-habisan. Nah Blanche ini karena memang kondisinya kayak jatuh cinta, memang lagi feeling many butterflies in her stomach. Terus yang kayak ego seorang perempuan yang baru puber gitu ya, baru jatuh cinta yang luar biasa. Dia tuh gak mau kalau gak nikah sama laki-laki ini. Jadi kayak cuman mau laki-laki ini aja. Akhirnya ibunya marah, ibunya murka. Kasarnya gini, ini anak udah gue gedein, udah cantik-cantik, udah dari keluarga terhormat juga gitu. Gak akan mungkin mau gue serahin sama sembarang orang, istilahnya kayak gitu kan, namanya juga seorang ibu lah gitu. Nah untuk bikin Blanche jera, nah akhirnya ibunya tuh masukin Blanche ke dalam satu ruangan yang ada di rumah mereka. Jadi ada satu ruangan yang memang tertutup rapat, jadi diisolasi. Blanche ini diisolasi. Ini bener-bener literally terisolasi, karena ruangan tersebut bahkan sinar matahari pun gak bisa masuk gitu. Jadi emang bener-bener terisolasi di dalam situ. Gak ada niatan jahat awalnya. Jadi si ibu memang di rencananya tuh masukin Blanche ke situ dan bakal mengurung Blanche selama dia belum mau mutusin lah gitu istilahnya. Belum mau putus sama si laki-laki tersebut, memutuskan hubungan itu. Tapi kan ya memang keras kepala. Blanche-nya pada saat itu memang kayak gak bisa hidup tanpa laki-laki itu, dan memang pengennya menikah sama laki-laki itu. Tujuannya cukup
laki-laki itu aja. Akhirnya ibunya juga ya udah, kalau misalnya nggak mau putus-putus, ya udah kamu gak akan keluar dari ruangan itu. Jadi benar-benar udah aja diisolasi di situ. Dia juga dihukum, jadi cuman kayak dikasih makanan sisa, bukan yang makanan yang sengaja dianterin gitu, tapi memang makanan sisa aja, bener-bener makanan sisa, gak diperbolehkan keluar sama sekali, bener-bener diisolasi. Makanya ibunya yang namanya Louise, nah Louise ini tuh karena kesel ya, jadi dimasukin ke situ di tahun kalau nggak salah 1876 ya. Di tahun 1876. Jadi memang gak berencana untuk mengurung Blanche selama 25 tahun. Kebayang gak sih 25 tahun loh dikurungnya di dalam situ. Dari Blanche usia 25 tahun, berarti sampai usia 50 tahun ya, sampai nenek-nenek. Itu tuh ya udah gitu. Jadi selama sisa hidupnya bisa dibilang dari mulai dia yang ketahuan pacaran dan gak mau putus itu, dia tuh dikurung di situ, tidak diperbolehkan untuk melihat dunia luar, bahkan kayak buka pintu aja itu enggak, yang cuma dikasih makanan sisa, enggak boleh kayak buang air pun di situ. Jadi benar-benar yang enggak bisa keluar dari situ, tapi juga tidak dirawat. Jadi kayak yang udah diabaikan aja. Jadi emang benar-benar udah dimasukin ke situ tuh udah diemin aja. Diabaikan, dianggap enggak ada. Bahkan Marcel pun gitu saudaranya emang nggak mau peduli aja. Dan ini ibu kandungnya gitu, ibu kandungnya itu nggak ada rasa iba atau misalnya kayak pengen ngurus, apalagi ini anak tuh cantik banget gitu ya, nggak mau misalnya yang melembutkan diri atau misalnya jalan tengahnya seperti apa atau apalah gitu, maksudnya negosiasi gitu nggak ada. Jadi selama pengurungan itu Blanche udah ditinggalkan yang begitu aja, yang dianggap nggak ada, dan mereka menjalani hari-hari mereka itu udah kayak yang biasa aja, kayak nggak ada masalah apa-apa. Sampai orang-orang sekitar pun yang awalnya mikir kemana ya gitu kan, bukannya ada cewek cantik gitu ya istilahnya, loh kok Blanche kok sekarang jadi nggak ada gitu, tiba-tiba aja hilang ketika habis yang rumor si hubungan mereka ditentang itu. Nah di tahun 1885 kekasihnya tuh meninggal dunia. Tapi abis meninggal itu tuh orang-orang juga semakin tidak tahu gitu keberadaan Blanche di mana. Bahkan orang-orang di sekitarnya aja, di negaranya lah gitu bisa dibilang, kayak nggak pernah lihat lagi wanita cantik ini tuh, kayak udah aja tenggelam aja gitu, hilang ditelan bumi. Gak ada yang tahu. Dan seiring berjalannya waktu kan jadi kayak udah aja terlupakan. Keluarga besarnya pun gak ada yang bisa mencari tahu gitu. Keluarganya nggak ada yang bisa nyari tahu karena mikirnya ya kemana gitu Blanche-nya. Apalagi ibunya juga bilangnya, Louise ini tuh bilangnya bahwa ya udah dia membangkang aja gitu. Jadi nggak ada yang mengetahui di mana. Padahal sebenarnya dia ada di dalam rumah itu, di satu ruangan yang memang kayak mungkin gudang kali ya, tapi gudang yang memang nggak ada ini sama sekali lah, nggak ada celah sama sekali gitu. Jadi tertinggal di situ aja. Cuman kan kayak yang kita tahu ya, ada peribahasa yang sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga, atau sepandai-pandai menutupi bangkai pasti akan tercium juga, baunya akan tercium juga. Nah ini juga yang terjadi di kehidupannya. Jadi walaupun sekeluarga itu menganggap ya udah semuanya keadaannya baik-baik aja dan berjalan seperti biasanya, tak ada satu orang itu ngirim kayak surat kaleng ke Jaksa Agung itu di tanggal 23 Mei tahun 1901. Jadi tiba-tiba ada yang ngirimin catatan berupa itu tadi, notes aja. Dia bilang bahwa ada seorang perempuan tua, ada seorang perawan tua yang dikurung di rumah keluarga Monye itu, terus dalam keadaan yang mengkhawatirkan, dan dia dikurung sudah lebih dari 20 tahun gitu. Terus udah gitu otomatis awalnya gitu ya, Jaksa Agung tuh mikir bahwa ini tuh kayak cuman surat kaleng doang gitu. Udahlah surat kaleng aja. Tapi karena memang berita tentang Blanche ini tidak pernah selesai. Maksudnya ya nggak pernah ada yang tahu, karena kan ini keluarga terpanang ya. Jadi otomatis kalau misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang hilang yang tidak ada lagi beritanya, otomatis orang-orang juga
lebih cepat gitu, maksudnya bertanya-tanyanya gitu. Jadi Jaksa Agung juga akhirnya mengkaitkan dengan hilangnya Blanche Monnier ini gitu. Jadi gara-gara surat kaleng itu mereka berpikir untuk udah kita sidak aja rumahnya, kita cari tahu sebenarnya ada apa. Takutnya surat kaleng ini bener gitu. Jadi akhirnya pihak yang berwajib tuh mendatangi rumah keluarga Monnier untuk kayak dimintai keterangan lah gitu berdasarkan si surat kaleng tersebut. Tapi pas nyampe ke sana itu kebetulan lagi nggak ada orang di rumah. Jadi ibunya lagi nggak ada, Marcel juga lagi nggak ada. Jadi benar-benar kosong itu rumah. Cuman karena memang kayak kecurigaan ya, ini timbul kecurigaan. Akhirnya kayak didobrak paksa gitu, didobrak masuk paksa. Terus pas masuk itu mereka langsung mencium bau busuk yang luar biasa dari dalam rumah itu. Sampai akhirnya mereka meyakini bahwa kayaknya ini surat kaleng bener deh, berisikan informasi tentang penyekapan lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Apa di surat itu juga kan memang gak disebutin namanya, tapi kan disebutin bahwa ada perawan tua yang disekap selama 20 tahun ini gitu-gitu dan kondisinya bla bla bla. Sampai akhirnya ditelusuri baunya tuh dari mana, ini tuh dari mana, sampai ketemulah satu ruangan itu. Kan bisa dibilang karena rumahnya itu rumah namanya juga rumah bangsawan gitu ya, rumah keluarga terhormat. Jadi ruangnya bak istana lah gitu. Nyampe akhirnya ketemu di situ, dan di situ ya lagi-lagi nggak bisa dibuka. Jadi mau nggak mau harus dirusak juga gitu melalui jendela. Jadi situ ada jendela yang mau kayak ditutup sama kayak sama kain tebal gitu. Mungkin supaya sinar matahari nggak masuk kan sama sekali. Jadi akhirnya ya udah dibuka paksa nyampe sinar matahari bisa masuk dan didobrak. Nah setelah masuk, pihak yang mendobrak itu menemukan Blanche Monnier dalam keadaan udah tragis ya, udah mengenaskan gitu, udah yang dia kayak cuman tinggal tulang berbalut kulit aja. Dia lagi berbaring di kayak tumpukan jerami. Jadi nggak ada kasur, nggak ada gitu di ruangan itu tuh, cuman tumpukan jerami aja. Dia lagi terbaring di situ dalam kondisi telanjang, cuman tulang berbalut kulit. Jadi dia tidur di situ dengan kotoran dan urin dia selama berpuluh-puluh tahun itu. Kebayang gak sih? Jadi dia udah yang bisa dibilang tingkat kewarasannya pun jadi nggak waras bisa dibilang ya, karena pasti mentalnya kebayang gak sih dikerem selama puluhan tahun gitu di dalam itu, yang nggak bisa lihat dunia luar, yang makan cuman seadanya gitu. Abis tuh ya udah dievakuasi dan Louis pun ditangkap gitu, karena bisa dibilang kayak ini kan udah keterlaluan ya gitu, walaupun ini keluarga dia gitu. Akhirnya diinterogasi dan Louis tuh ngaku bahwa dia tuh mengurung putrinya karena awalnya tuh nggak niat seberapa puluh tahun gitu, nggak niat katanya. Cuman kayak efek jera doang lah, namanya ini anak lagi kasmaran gitu. Jadi kayak efek jera, kalau kamu udah putusin si cowok ini, udah selesai, dia nggak akan dikurung lagi. Tapi kan memang faktanya pada saat itu Blanche-nya sendiri juga keras kepala ya, nggak mau ngalah gitu. Jadi akhirnya nggak mau menyerah sama cintanya gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau ibunya gorongnya lama, yang ujung-ujungnya jadi terbengkalai gitu. Jadi udah aja lupa deh punya anak gitu, dan kondisinya seperti itu. Pada saat diselamatkan pun itu bobot tubuhnya cuman kayak sekitar 24,9, nggak nyampe 25 kilo. Emang bener-bener cuman tulang berbalut kulit aja, dan dia udah tua kan, jadi kan posisinya udah tua. Dikurung dari usia 25 tahun, yang asalnya cantik jelita jadi gitu wujudnya. Tragis ya, ngeri. Dan ibunya tuh dipenjara tapi 15 hari setelah ditahan itu ibunya meninggal karena mungkin udah tua juga ya. Jadi baru dipenjara 15 hari setelah pengakuannya itu dia meninggal dunia. Terus Marcel juga, adiknya juga sama, di penjara juga karena dianggap kayak mengabaikan, dianggap menelantarkan juga kan gitu. Maksudnya dia tahu tindakan ibunya tapi nggak
nggak mencegah atau nggak gimana. Mungkin kalau misalnya posisinya dikurung tapi tetap dirawat, atau misalnya dikurungnya di dalam rumah, mungkin beda lagi ya. Tapi kalau ini sih udah dikurung terus juga nggak boleh keluar, yang nggak dirawat juga gitu, dikasih makanan juga makanan sisa. Jadi udah nggak ada humanismenya gitu, nggak ada perikemanusiaannya. Jadi akhirnya Marcel juga dijatuhi hukuman selama 15 bulan. 15 bulan kurungan. Sementara kalau ayahnya memang udah meninggal ya dari lama. Jadi dari situ baru kekuak tuh, baru terungkap. Nah setelah setelah dibebaskan, kan akhirnya dirawat, terus dimasukin ke salah satu rumah sakit jiwa gitu di Perancis, karena memang udah terganggu kejiwaannya. Itu puluhan tahun dikurung gitu, mau gimana nggak terganggu ya, dia aja dalam keadaan tidak berbusana, terus tidur di atas jerami, udah pokoknya ngeri deh ya, kondisinya ngeri banget gitu. Jadi otomatis pasti mentalnya terganggu. Nah dia tinggallah di sebuah rumah sakit jiwa. Dia bertahan kurang lebih 16 tahun dari dia dikeluarkan dari isolasi itu ya. Dia bertahan 16 tahun sampai akhirnya menutup usianya juga di rumah sakit jiwa tersebut. Kembali ya, kalau misalnya kita lihat gitu di masa sekarang yang gak disetujui langsung kawin lari. Kalau zaman dulu tuh gimana langsung di isolasi gitu kan ya. Ngerinya itu ngebayangin seberapa gelap, seberapa pengap, seberapa kotor, seberapa menjijikannya, tapi dia tetap harus makan untuk bertahan hidup. Dengan kondisi yang seperti itu, ya ampun, ngebayanginnya aja merinding banget ya. Dan bisa dibilang itu sih ibunya udah insane kali ya. Ibunya juga gitu maksudnya. Ya anaknya kalau anaknya bahagia kenapa enggak? Kalau menurut saya sih gitu ya. Dan cuman gara-gara beda derajat dikit lah. Lakinya juga kaya, cuman sedikit tidak terlalu kaya gitu. Tidak lebih kaya dari mereka. Jadi ngeri juga. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Buat yang suka topik-topik nih yang kayak gini, cerita-cerita masa lalu yang lagi, kalau misalnya dari masa lalu itu selalu kayak out of the box ya, memang yang gak bisa dipikirin sama akal sehat, yang kok bisa ya gitu, seperti ini gitu kelakuan manusia zaman dulu gitu. Ngeri sih. Kalau misalnya suka sama tema yang kayak gini, kalian boleh like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.